Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gua Aaron. Buat kamu yang baru pertama kali ketemu channel ini, mungkin masih bingung, ini channel apaan nih? Jadi di channel ini gua akan sharing segala hal tentang keuangan, terutama cara mengaturnya untuk mencapai tujuan keuangan alias mimpi kalian. Nah, tujuan keuangan itu seperti apa sih? Kalau misalnya kalian ingin membeli mobil, jam tangan mahal, menyiapkan dana menikah, membeli rumah, dan banyak hal lainnya, pastinya kan butuh uang. Memenuhi keuangan itulah yang disebut dengan tujuan keuangan. Nah, siapa di sini yang punya tujuan keuangan untuk membeli rumah? Rencananya berapa tahun lagi nih? Udah tahu belum berapa harga rumah yang mau dibeli? Dan udah tahu harus nabung berapa juta setiap bulannya? Jadi, 4 pertanyaan tadi itu harus dijawab untuk membuat perencanaan yang tepat supaya target berapa tahun dan harga rumah yang mau dibeli itu bisa tercapai. Kalau bicara tujuan keuangan untuk membeli rumah, biasanya nih ya, meski punya perencanaan yang cukup matang, pasti ada aja realita yang berbeda di lapangan. Misalnya, kita udah nyiapin uang sekian sesuai dengan rencana, pas mau beli rumahnya pasti ada aja kurangnya. Nah, itu kenapa bisa kurang? Karena ternyata masih ada banyak biaya lain yang harus kamu keluarkan untuk membeli rumah itu. Nah, sekarang rumahnya aja udah mahal, masih ada biaya lain lagi. Biaya apa aja tuh emangnya? Nah, ini dia biaya lain yang harus kamu keluarkan untuk membeli rumah. Yang pertama, biaya untuk survei. Nah, survei rumah itu kan sangat penting biar kamu tahu lokasi sekitarnya aman atau sering banjir nggak, dekat dengan fasilitas yang kamu butuhkan nggak, dan cocok nggak dengan kamu. Itu sangat pentingnya untuk membeli rumah, mencari yang cocok dengan kamu. Nah, surveinya sendiri mungkin bisa berkali-kali, jadi kamu pasti butuh biaya untuk survei, seperti ongkos transport. Tentu saja biaya ini tetap pengeluaran yang harus kamu perhitungkan. Nggak sadar tiba-tiba biayanya sudah bisa ratusan ribu atau jutaan aja nantinya. Itu kan pengeluaran yang cukup besar juga. Nah, biaya yang kedua itu ada BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, BPHTB ini adalah pungutan yang dikenakan setiap kali kamu mendapat perolehan hak atas tanah, bangunan, atau rumah. Kalau kamu sudah membeli rumah, berarti kan kamu sudah mendapatkan hak untuk menggunakan rumah itu. Makanya dikenakan biaya BPHTB. Nah, rumus dari BPHTB ini adalah 5% dikali harga rumah dikurang dengan NJO PTKP. NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas suatu nilai yang tidak kena pajak. Jadi, rumah juga ada suatu nilai yang tidak kena pajaknya. Nah, NJO PTKP di setiap daerah juga berbeda-beda dan bisa berubah tergantung dari peraturan pemerintahan daerah. Nah, biaya yang ketiga adalah sertifikat. Jadi, sertifikat rumah ini ada 4 tingkatan, yaitu ada GIRIK, AJB, HGB, dan SHM. Nah, GIRIK dan AJM ini sebenarnya masih belum bisa dikatakan sebagai sertifikat karena masih hanya sebatas perjanjian jual beli. Jadi status rumah itu milik kamu masih belum terlalu kuat. Kalau HGB atau hak guna bangunan adalah jenis sertifikat yang menjamin penggunaan tanah untuk mendirikan rumah atau bangunan. Biasanya HGB perlu diperpanjang setiap 30 tahun sekali. Gimana nih kalau misalnya tidak diperpanjang? Tanah harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Jadi HGB itu ibaratnya kayak nyewa tanah selama 30 tahun atau batasan sertifikatnya. Nah, yang terakhir ada SHM atau sertifikat hak milik. Nah, ini adalah jenis sertifikat yang paling kuat dalam hal rumah merumah. Jadi dengan punya SHM, tanah dan rumah itu 100% jadi hak milik kamu. Setiap kali mau naik tingkat sertifikat ke SHM, butuh sekitar 1% dari biaya harga rumah. Nah, terus biaya yang selanjutnya atau biaya yang keempat adalah biaya balik nama. Ini biaya balik nama perlu untuk balik nama dari penjual ke pembeli atau ke kita yang mau membeli rumahnya. Nah, rumus biaya dari balik nama ini biasanya 1% sampai 2% dari harga rumah plus biaya lain tergantung daerah. Biasanya sih kenanya 500.000. Nah, terus ada biaya selanjutnya atau biaya kelima adalah biaya jasa notaris. Biaya jasa notaris ini untuk memastikan legalitas dari pembelian rumah yang kita lakukan. Biasanya biaya jasa notaris itu sekitar 1% sampai 2% dari harga rumah. Tapi kalau harga rumah kita tinggi lebih dari 1 M, biasanya cuma kena 1%. Nah, terus yang keenam atau yang terakhir ada biaya provisi. Kalau misalnya kamu menyicil rumah dengan sistem KPR, biasanya ada biaya provisi lagi, yaitu sekitar 1% dari nilai pinjaman yang disetujui oleh bank.
Biaya provisi ini seperti biaya dokumen untuk mengurus KPR yang kamu ajukan. Nah, itu dia biaya-biaya lain yang harus kamu keluarkan untuk membeli rumah. Kalau kamu punya pengalaman lain dalam pengeluaran yang tidak terduga dalam membeli rumah, boleh nih komen di bawah biar kita bisa diskusi. Ternyata biaya lain untuk membeli rumah itu bisa sampai 10% dari harga rumah itu sendiri ya. Cukup mahal juga. Makanya itu lebih rajinlah mengatur keuangan supaya tujuan membeli rumah bisa lebih cepat terwujud. Oh iya, buat kamu yang punya tujuan untuk membeli rumah, kamu bisa download framework untuk membeli rumah pertama kamu di link pada deskripsi ya. Di situ gue menyediakan 4 ebook mulai dari ebook mindset keuangan, membuat perencanaan keuangan, membangun habit untuk menjalankan perencanaan keuangan yang sudah kamu buat, dan tips dan trik untuk membeli rumah yang menguntungkan supaya pengeluaran biaya tidak terlalu banyak. Nggak hanya itu, ada juga tools untuk mencatat keuangan, melihat hasil investasi, dan menghitung uang yang harus kamu kumpulkan. Silakan download di link di deskripsi ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.